Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Novita Faulina Putri. Seperti video sebelumnya, saya akan berkolaborasi dengan salah satu tenaga medis yang nantinya akan membahas bagaimana peran tenaga medis dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam pola berperilaku hidup sehat, dilihat dari aspek kesehatan itu sendiri. Jika diketahui proses persebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat, maka perlu adanya kerjasama antara tenaga medis dan juga masyarakat dalam melawan virus tersebut. Karena dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pandemi seperti ini, apakah penting memahami apa itu COVID-19, seberapa bahaya dan apa saja dampak yang ditimbulkan di masyarakat? Oh, sangat penting, Mbak. Nanti kalau tidak tahu akan menyebabkan kematian karena kan virusnya itu tidak kelihatan. Bagaimana kondisi terkini masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini yang semakin hari semakin meningkat penyebarannya? Pastinya sangat takut semua warga, apalagi yaitu tadi virusnya nggak kelihatan, jadi semua masyarakat juga nggak ngerti itu kena virus atau enggak. Jadi semua ya waspada warganya. Dengan profesi Mbak sebagai perawat, apakah ada kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 di masyarakat? Ada, kita selalu mengedukasi ke warga-warga untuk pentingnya memakai masker, selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Apa yang membedakan penyakit biasa dengan COVID-19? Jika dilihat gejalanya sendiri itu mirip seperti flu, demam, batuk, dan sesak nafas. Bedanya bisa jadi tiba-tiba pasiennya tidak sadar, kemudian bisa jadi langsung pasiennya meninggal. Apalagi yang ada penyakit tambahan seperti kencing manis itu yang menyebabkan semakin cepat virusnya menyebar ke tubuh sehingga akan meninggal. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini? Yang perlu diperhatikan, jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti mencuci tangan, tidak berkerumun, apakah menurut Mbak hal seperti itu sudah cukup efektif dan efisien dalam mencegah proses penyebaran COVID-19? Cukup kalau semua warganya memakai masker, kemudian cuci tangan sesuai dengan prosedur pemerintah. Pasti cukup. Karena penularannya melalui droplet. Bagaimana tanggapan Mbak ketika melihat banyak masyarakat yang menganggap sepele hal-hal kecil seperti mencuci tangan, memakai masker, dan lainnya di tengah pandemi seperti ini? Sangat miris. Karena apa? Warga pasti tidak tahu nanti akan bisa menyebabkan fatal, bisa jadi penularan ke keluarganya yang bisa menyebabkan kematian kalau keluarganya itu kekebalan tubuhnya menurun. Apakah penting untuk meningkatkan atau membangun kesadaran masyarakat di tengah-tengah pandemi, terutama dalam hal menerapkan pola hidup sehat? Ya, sangat penting, Mbak, karena kesehatan adalah nomor satu. Jika penting, upaya yang seperti apa yang harus dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat, terutama dalam penerapan di kehidupan sehari-hari? Jadi sebagai tenaga kesehatan, jangan bosan-bosan mengedukasi ke semua warganya, terutama terutama tetangga-tetangga kita dulu yang kita edukasi biar sadar. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan, melindungi atau membentengi diri agar tetap aman dari penularan COVID-19 yang tidak terlihat? Jaga kerumunan,
Setiap kali keluar, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Jika Cukup di tidak rumah. menerapkan kebijakan pemerintah seperti social distancing dengan bijak dan benar, apakah dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di lingkungannya? Oh, sangat mempengaruhi. Virus semakin menyebar, angka kematian meningkat. Bagaimana pesan atau motivasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat mengenai COVID-19 ini? Bagi masyarakat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jauhi kerumunan, pakai masker. Jika tidak penting, jangan keluar rumah. Sebagai tenaga medis atau perawat, pasti berada di garda terdepan untuk membantu, menolong, dan merawat pasien yang positif corona. Pasti memiliki peran yang sangat besar. Nah, bagaimana upaya Mbak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, dan bagaimana menghadapi konsekuensinya? Saat bekerja harus tenang, karena kalau tidak tenang, pasti semuanya akan amburadul pekerjaan kita. Karena menolong pasien adalah kewajiban seorang tenaga medis. Dan sudah ada sumpahnya, jadi sudah kewajiban tenaga medis. Apakah Mbak tidak terbebani dalam menjalankan tugas yang sangat berdampak pada diri Mbak sendiri jika dilihat terus mengalami peningkatan pasien positif corona? Tidak, karena sudah lillahi ta'ala. Para perawat berjuang sekuat tenaga, akan tetapi masyarakat masih menyepelekan, menganggap remeh seperti mudik dan lain-lainnya. Bagaimana tanggapan Mbak sendiri? Tanggapannya pasti masyarakat tersebut tidak tahu, tidak apa pentingnya menjaga kesehatan dengan pandemi seperti ini. Bagaimana upaya dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan terkait COVID-19? Apakah ada kebijakan atau protokol dalam menanganinya? Regulasi seperti apa yang efektif untuk menangani COVID-19 tersebut? Ya, yang diterapkan di rumah sakit pastinya menggunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap seperti hazmat, tutup kepala, sarung tangan, kacamata Google, semuanya APD harus lengkap. Karena itu untuk pelindung kita sendiri. Selesai ke pasien, pasti semua dilepasi, semua dibuang dan mandi. Menurut Mbak, apa perlu adanya kerjasama antara tenaga medis dengan masyarakat? Oh, sangat perlu. Kita harus kerjasama karena tenaga medis tidak semuanya bisa mengedukasi ke semua warga kalau tidak dari warganya tersebut yang saling menularkan informasi. Dengan adanya pandemi seperti ini, selalu diiringi dengan tekanan yang membentuk stigma negatif di masyarakat, terutama pada pasien positif corona, keluarga pasien, dan juga tenaga medis. Menurut pandangan Mbak, bagaimana mengatasi pandangan negatif masyarakat, terutama perawat sangat dekat dengan pasien COVID-19? Ya, karena semuanya itu manusia ya, tidak boleh dibedakan. Seharusnya masyarakat yang seperti itu karena memang kurang edukasi. Tidak seharusnya dijauhi tenaga kesehatan. Karena kalau tidak tenaga kesehatan yang menolong, siapa lagi? Masyarakat tidak mungkin bisa menolong pasien tersebut kalau tidak tenaga medis. Apakah ada rasa kekhawatiran yang Mbak alami pada saat menangani COVID-19, pasien COVID-19? Tidak, karena kita sudah mengerti APD apa yang harus kita pakai supaya tidak tertular. Apa sih motivasi untuk diri Mbak sendiri ketika menghadapi pasien yang terkena positif corona? Motivasinya karena kita menganggap semua pasien adalah keluarga kita. Jadi kalau pasien tersebut sembuh, kita juga akan senang. Motivasinya keluarga di rumah menunggu kita. Tayangan video kali ini semoga bermanfaat dan dapat mengedukasi seluruh masyarakat.
Pesan yang dapat disampaikan yaitu tetap tenang dan waspada, cukup patuhi kebijakan pemerintah dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tingkatkan kesadaran berpola perilaku hidup sehat. Dengan adanya video yang berkolaborasi dengan tenaga medis, diharapkan dapat menghimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatannya. Dan juga diharapkan dengan adanya gerakan tenaga medis yang berada di garda terdepan dapat memotivasi seluruh masyarakat dalam memerangi dan melawan virus corona. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.